Oke, kembali lagi bersama saya Acak Adiarta di sini dalam podcast KMHD Universitas Mataram bersama salah satu guest star kita yang spesial, itu ada Mbak Satriani Dwi Putri. Halo Satriani. Halo. Oke. Halo. Jadi Swastiastu. hari ini kita mau bahas tentang pertukaran pelajar yang kebetulan Satriani ini dapat itu program pertukaran pelajar. Nah, dengan tahu cerita-cerita serunya, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Satrianinya lah. Supaya nggak terlalu tua dipanggil Mbak ya. Oke, Kak Satriani, gimana kabarnya? Halo, Aceh. Setunggara kabarnya Halo. baik. Halo. Kabarnya baik ya. Mungkin bisa diceritain dulu sih dari gimana kuliahnya sebelum pertukaran pelajar. Terus kan kebetulan Kak Satriani ini juga salah satu kader di KMHD Universitas Mataram gitu kan. Mungkin bisa diceritain dulu sih kesan-kesannya sebelum pergi ke kemana nih gitu loh. Kemana nih gitu. Oke, siap. Jadi tadi yang Kak Aceh bilang kalau saya itu adalah salah satu pengurus di bidang kaderisasi dan organisasi KMHD Undam. Nah, dan di tahun ini berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka namanya. Nah, ini salah satu di program MBKM yang apa namanya? Itu merupakan program dari Kementerian Ristek. Nah, jadi di sini tuh saya berkesempatan untuk pertukaran pelajar di salah satu kampus di lokasinya di Malang. Itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kuseswara. Nah, gitu. Wow, anjay, keren banget sih. Bisa pertukaran pelajar dari Undram ke Malang. Wow, lumayan jauh ya. Hmm, Keren, keren, main keren, keren, jauh ya, keren. sekitar Keren. berapa Ya, kilo sekitar ya? 900 kilometeran lah dari sini. Oh, ini dihitung ya, keren kan? Iya, dihitung. Oke, buat Kak Satriani, kesan-kesan yang pertama nih, eh, mengikuti MBKM nih gimana sih gitu loh. Kayak misalnya kenapa terbersit pikiran mau ikut gitu MBKM gitu kan. Apa motivasinya gitu mau ikut MBKM? Nah, mungkin bisa diceritain nih buat adik-adik kita ke Oke, depannya mungkin yang mau ikut MBKM gitu. betul-betul. Mungkin kan sekarang nih banyak nih, kemarin kan ada maba-maba baru nih. Iya, betul. Jadi mungkin buat sharing buat teman-teman semuanya yang mau ikut, dan mungkin saran saya ini harus ikut ya. Kenapa? Wow. Karena keren sekali sih. Selain bisa jalan-jalan, terus kegiatannya gratis, dibiayai pemerintah. Oke. Jadi Nah, MBKM jadi ini dibiayai pemerintah berarti semuanya. iya, nah jadi untuk kegiatan MPKM itu sendiri kan ada beberapa program. Hmm. Kalau nggak salah bisa dibuka di linknya itu Kampus Merdeka. Nah, jadi di sini saya itu ngambil program pertukaran pelajar yang pure semua dari kita berangkat, kemudian untuk biaya kos, biaya hidup itu full dibiayain sama pemerintah. Kemudian untuk pendaftarannya itu emang jauh-jauh hari itu ada hampir 6 bulan lebih sih untuk persiapan, ngumpulin berkas, itu sih yang paling rumit. Tapi buat teman-teman yang pengen ikut itu, kalau misalnya memang niat banget, karena kan di sini motivasi saya pengen ikut itu karena saya tuh pengen jalan-jalan gratis terus dapat ilmunya. Nah, kebetulan dapatnya di pertukaran pelajar, dan kebetulan lagi pengennya itu ke Malang, jadi ngambil salah satu kampus di Malang. Terus kalau untuk kesannya ikut ini luar biasa sekali sih teman-teman, selain kita ikutnya itu dapat belajar langsung, kuliah juga di sini, terus di sisi lain kita itu apa ya, ikut ada namanya programnya itu kegiatan modul Nusantara. Jadi kita itu kayak kegiatan mengenal sharing gimana kebudayaan di Kota Malang khususnya, terus misalnya diajak jalan. Ah, ke-mute. Kak, ke-mute, Kak. Oke, sorry. Oke. Jadi tadi itu di sini kita ada kegiatan modul Nusantara namanya. Jadi modul Nusantara itu ada salah satu kegiatan yang kita lakuin setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu kegiatannya banyak sekali, dimulai dari kita mengunjungi tempat wisata, terus mengunjungi tempat eh,
apa ya, kayak souvenir-souvenir Malang kayak gitu. Jadi mengenal budaya dan tradisi Kota Malang lah. Wow, kayak seru, kayak kedengarannya seru banget, Ih, Kak. enggak pakai kayaknya sih. Oh, Bener-bener seru. bener-bener seru. Oh my God. Kayak nggak bisa ngebayangin saya gimana serunya di sana. Mungkin lebih seru daripada di sini mungkin ya. Tapi susul lah, Eh, pasti sama lah gitu serunya ya. tapi ada suka dukanya sih, enggak. Oh, Gimana ya? Ya ada namanya juga suka-dukanya. perjalanan hidup kan. Oh, Ya. ntar mungkin bisa diceritain suka-suka dukanya di akhirnya Mbak, supaya kan orang Oh baru mau gitu ya. daftar kan Seneng-senengnya nggak, dulu ya. ya Oke. nggak mau udah daftar jadinya kan, kalau misalnya gara-gara ditahu duka-dukanya ada gitu kan. Tapi ya ntar kita sharing di terakhir-terakhir aja lah gitu. Nah, tadi kan udah dikasih tahu tentang kesan-kesannya tadi ikut MBKM sampai bisa ke Malang gitu kan, jalan-jalan ke Malang, punya teman-teman baru gitu kan, punya Mm-mm. pemikiran-pemikiran baru gitu. Nggak lagi di Lombok, di Unram gitu kan, bisa pergi ke Malang. Nah, yang selanjutnya mungkin gimana gimana sih Mbak caranya? Mbak lagi saya bilang, gimana sih Kak caranya Oh, bagus. untuk kita daftar gitu loh untuk pertukaran Hmm. pelajar ini gitu kan, buat teman-teman kita mahasiswa baru gitu kan, adik-adik kita di sini yang angkatan 2022, syarat-syaratnya apa-apa ya sih Mbak gitu. Oke. So, mungkin kalau syarat-syaratnya nggak terlalu ribet ya menurut saya, karena kalau pertukaran ini lebih mengedepankan gimana kamu itu berkomitmen ke depannya menjalani program. Karena kalau dari lihat syaratnya itu memang minimal kalau sekarang itu bisa diikuti dari semester 3 sampai semester 7 itu, kemudian IPK-nya nggak terlalu tinggi-tinggi, cuma 2,75 kalau nggak salah, itu untuk IPK. Dan yang paling penting itu sih ada rekomendasi dari kampus, surat rekomendasi kampus, surat keterangan aktif, dan paling penting lagi adalah izin orang tua. Itu sih. Jadi untuk seleksinya itu cuman kemarin itu kita ngelewatin seleksi berkas, nggak ada seleksi wawancara, jadi cuman seleksi untuk pemilihan PT. Nah, dan itu harus konsultasi sama dosen pembimbing, dan kalau aku sih kajur di tempat kampus FEB. Dan kebetulan dosen-dosen di FEB itu baik-baik dan disaranin malah untuk mengikuti program ini gitu. Jadi syarat-syaratnya nggak terlalu rumit kayak misalnya MBKM yang ISMA kan itu lebih harus pakai TOEFL, terus ada pinter bahasa Inggris kayak gitu kalau ISMA. Tapi kalau pertukaran ini lebih ke izin orang tua dan syarat administrasi dan menyesuaikan SKS-nya untuk apa yang kita mau pelajari di kampus yang kita tuju kayak gitu sih. Oh. Wow, keren banget ya. Jadi selain dapat Hmm. jalan-jalan, selain dapat teman-teman baru gitu, dapat insight baru di sana dengan pembelajarannya. Pembelajarannya dari sana sama di sini hampir sama nggak Kak? Atau ada berbeda gitu dari mata kuliah yang Oke. Kakak pelajari? Jadi kalau untuk belajarnya itu hampir-hampir mirip sih ya. Kalau sistemnya di Unram sama di sini, cuman bedanya karena saya ngambil di sini itu kampusnya sekolah tinggi, jadi masuknya masih swasta. Jadi lebih eh, karena apa ya, satu kelas itu kalau di Unram kan dibedain bisa sampai 50-an orang gitu ya. Kalau di sini itu nggak sampai segitu, cuma 30. Jadi sharingnya itu lebih enak, terus dosennya juga friendly, sama sih kayak di Unram. Kalau untuk belajar mungkin itu nggak terlalu beda jauh ya, baik itu dari materi kayak gitu, sama aja sih menurut aku. Cuman yang beda di sini itu suasananya aja. Suasananya Karena kayak kan gimana ada tuh Kak? teman-teman baru kayak gitu, ada teman baru, terus kayak culture orang-orang itu kan beda, apalagi orang Jawa, terus ada orang Sumatera, ada NTT, Kalimantan, Sumatera gitu. Jadi kan kita itu belajar kalau di Unram kan kebanyakan mayoritas teman-teman mungkin dari Lombok, dari Sumbawa kayak gitu. Tapi kalau di sini tuh dari seluruh Nusantara kita itu kayak sharing gimana sih pengetahuan teman-teman yang dari sana, terus kita gabungin dari sini, jadi kayak punya perspektif baru kayak gitu sih, lebih ke situ. Kalau Wow. untuk sistem belajar teori kayak gitu mungkin
mirip-mirip lah Unram sama di sini, nggak ada beda jauh. Karena mungkin apa ya? Karena sudah kurikulumnya ya dari pusat, jadi nggak beda-beda jauh sih. Keren, 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 keren. Jadi untuk pembelajaran gitu kan nggak masalah lah, sama lah kayak di Unram gitu ya. Jadi nggak Ya, ada lah culture shock gitu kan ketika ntar nggak ada di kuliah sih. kita yang di sana diajarnya beda lagi, misalnya apa gitu, tahu ternyata enggak ya gitu. Nah, Ya. kalau misalnya Mbak, Mbak lagi, tak kebiasaan manggil Mbak soalnya. Sorry, Nah, sorry, Bapak sorry. kan jadi Mbak-Mbak Jawa. Hanya, Kan biasanya dipanggil Mbak gitu. ya betul, 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 betul. Kalau, nah, kan pertukaran pelajar ini nggak cuman konsentrasinya cuman bisa ngambil sefakultas gitu, Mbak. Misalnya, saya fakultas ekonomi nih, tiba-tiba mau convert ke Ya. fakultas yang lain, itu bisa nggak sih sebenarnya? Oke. Jadi karena di pertukaran pelajar kan namanya program pertukaran merdeka mahasiswa merdeka gitu ya. Jadi di sini tuh kita diberikan hak penuh dan kebebasan untuk memilih prodi apa sih mau dipelajari, mata kuliah apa sih yang mau dipelajari, berapa SKS. Jadi kalau di PMM namanya singkatannya itu PMM, itu maksimal kita bisa ngambil 20 SKS. Nah, 20 SKS itu kita bisa menyesuaikan sama apa yang kita pengen sesuai jurusan, ataupun juga bisa kita memilih lintas jurusan. Misalnya nih, saya kan anak FEB, programnya sekarang udah konsentrasi manajemen pemasaran. Nah, kita itu bisa memilih untuk misalnya pengen nih gimana sih belajar teman-teman psikologi misalnya. Jadi kita bisa ngambil beberapa, misalnya 3 SKS untuk belajar di eh, psikologi kayak gitu. Bisa. Tapi itu balik lagi untuk ke konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing atau kajur. Karena mau bagaimana lagi, misalnya besok ketika kita balik itu akan berdiskusi kembali untuk mengkonversi mata kuliah apa yang sudah kita ambil dan apakah sesuai nanti konversi itu dengan SKS kita di kampus asal. Seperti itu. Oh, Jadi untuk apa namanya pemilihan SKS atau pemilihan program studi itu saya sarankan lebih baik konsultasi sebelum memilih apa yang ingin dipelajari di PMM ini. Kayak itu. oh, jadi sebelum kita ikut PMM, mungkin kan lebih baik ya kita konsul dulu nih sama dosen pembimbing kita gitu loh, dosen pembimbing akademik kita yang ada di Betul, iya. kampus kita, supaya nggak salah jalan kan, udah ngambil, misalnya aku yang hukum gitu ngambil teknik sipil kan nggak mungkin. Betul. Bentrok nanti Ya kayak gimana aku cara dan kamu, convertnya kan, iya. ya, supaya nggak kayak gitu teman-teman semua ya. Oke, kayak tadi udah banyak hal-hal teknis yang kita bahas yang Hmm, kayak agak pusing nih teman-teman, agak pusing dan agak gembira mungkin yang mendengarnya, antara pusing dan gembira gitu loh. Dia pusing gimana cara mempersiapkan ke depannya, terus dia gembira bisa tahu gitu hmm. ada program kayak gini. Oh ternyata gue nggak cuma bisa kuliah di Unram doang, oh ternyata saya bisa kuliah di Sumatera juga Betul. gitu loh. Sekeliling. Ya bisa Iya. keliling juga, bisa ke kemana gitu kan, bisa ke Jawa, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sumatera gitu kan. Hmm. Jadi nggak Jadi bisa cuman, keliling Indonesia. iya, jadi nggak cuman terbatas di Unram doang gitu kan. Se, se Hmm. Semisal kalian tahu infonya gitu loh, tahu infonya akan ada penukaran pelajar ini. Nah, udah bahas-bahas hal-hal teknis, mungkin kita bahas-bahas feeling lah Mbak ya, Kak ya, bahas-bahas feeling Feeling. lah. Kan awal-awal gitu loh, Hmm. perasaannya tadi gimana kan. Oke, oke, oke. Perasaannya kan ketika dapat PMM nih, kan pastilah berat gitu loh, mau meninggalkan orang tua di rumah, meninggalkan Hmm. teman-teman yang ada di sini, apalagi organisasi KMHD Duh. Undra mau ditinggalkan, aduh pasti berat banget kan. Waduh. Nah, gimana Galau banget rasanya tuh dong. Mbak, bisa diceritain? Maksudnya rasanya kayak antara aku dan dia tidak bersatu gitu ya. Tanya. Iya. Oke, jadi kalau rasanya gimana ya? Kalau pasti untuk mendapatkan hal baru, mengikuti atau terjun dalam hal yang baru itu pasti kayak takut-takut berani takut kayak gitu. Jadi pastilah setiap orang itu melalui fase yang seperti itu. Cuman kembali lagi karena kita kan kemarin kalau sudah daftar pasti udah ada komitmen kan. Jadi karena sudah
kapan lagi gitu mendapatkan kesempatan yang ya kuliahnya dibayarin, kesini bayarin, terus akomodasi semua dibayarin. Jadi kita tinggal mikir untuk belajar, terus kayak menciptakan momen-momen yang apa sih yang pengen kita dapat. Nah, jadi waktu berangkat pertama kali ke sini tuh mikirnya nggak mikirin yang di sini, tapi mikirin gimana sih ke depannya itu bisa nggak ya bisa mandiri di sini, bisa nggak sih jadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Karena memang betul-betul di sini tuh kayak kita baru datang terus khususnya saya nih ya nggak punya keluarga atau apa ya orang dekat di daerah Jawa Timur khususnya itu nggak ada. Jadi di sini kita benar-benar ketemu dosen baru, teman baru, dan pertama kali waktu dijemput pun kayak ada rasa bisa nggak sih kita deket nanti atau bisa nggak ya kita itu punya teman baru, bisa nggak ya kita itu kayak bisa ramah ke orang lain karena itu salah satu hal yang hambatan kita itu untuk menjalin suatu hubungan atau apa ya untuk kedepannya karena kan lumayan lama ya 6 bulan gitu di sini sama orang-orang yang baru terus untuk ninggalin kayak organisasi jadi aktivitas yang di Lombok itu kalau untuk offline-nya itu benar-benar ditinggal ya misalnya kayak aku kan banyak ikut kegiatan di Lombok itu kayak organisasi kayak salah satunya KMHD yang tercinta dong jadi kayak ditinggal, jadi ngerasa juga sedih, kayak nggak bisa berkegiatan lagi sama teman-teman di situ. Tapi hal itu tuh intinya jangan sampai itu menjadi penghambat buat teman-teman menggapai apa yang diinginkan, tapi gimana caranya teman-teman juga bisa memberikan kontribusi, baik itu dari untuk organisasi yang sudah pernah menjadi tempat wadah kita untuk berkembang. Nah, mungkin dengan bisa bantu gimana caranya memberikan pemikiran untuk pengembangan atau dan lain sebagainya di organisasi itu. Sebenarnya emang ada sih kayak gapnya ya, jadi kayak sedih juga ninggalin organisasi, apalagi di kader. Nah, sedih, pengen kumpul lagi, pengen bahas-bahas di kepanitiaan sih itu sih yang momen yang benar-benar nggak kerasa lagi di sini karena di sini tuh kita nggak ada kayak kegiatan kepanitiaan kayak apa ya pokoknya nggak ada di sini tuh pure kita kayak ngelaksanain project istilahnya ya kalau ya kangen juga sih ikut kegiatan keorganisasian karena sudah lama udah 2 bulan di sini mungkin sekarang di KMHD lagi sibuk ngadain seminar ya jadi mungkin nggak bisa ikut mungkin ikut online-nya aja ya ada. Iya, iya, iya. Berarti tadi mungkin di recap sedikit, Mbaknya, Kaknya itu berarti eh, nggak terlalu khawatir lah untuk di sini gitu, tapi lebih khawatirnya ke future-nya gitu kan. Ntar ke depannya Hmm. saya di sana tuh gimana gitu kan. Mungkin kan afraid-nya di sana Hmm. gitu, takutnya di sana, khawatirnya di sana gitu. Karena eh, balik lagi belum punya pengalaman untuk tinggal sendiri mungkin kan atau misalnya bertemu Betul. orang baru dan lain-lain gitu mungkin kan gitu. Betul. Tapi so far sekarang udah biasa kan Kak ya, udah biasa ya, Iya. udah biasa lah. Betul betul. Karena Nah, soalnya di sini pure sendiri juga dari Undram, nggak ada kawan ataupun temen yang satu kampus kan. Karena di tempat misalnya kayak di UB, terus di UM itu ada 1 2 teman-teman dari Undram. Tapi kalau yang di Sekolah Tinggi Ilmu Malang Kuseswara ini, saya tuh benar-benar sendiri dari Undram, nggak ada temen atau apa yang dikenal nggak ada. Jadi oh itu my. sih masih susahnya di situ kemarin. Tapi sekarang is okay lah. Sekarang Udah, teman-temannya udah banyak. ya. Udah, aduh, Udah enjoy lah ya. udah Terus enjoy. ya, terus udah dapat cowok apa belum Mbak? Belum ya? Aduh, kalau cowok sih susah ya. Angel. Kalau bahasa Jawanya itu angel. Oh, Angel. Apa? Angel itu susah. Oh, Angel itu susah. susah. Astaga, Susah. susah. Udah jadi orang Jawa sekarang Kak ya. Udah jadi orang Iya, Jawa belajar sekarang. dikit-dikit. Iya, ya mungkin kedepannya bisa dikembangkan gitu ilmu-ilmunya yang didapatin di sana ke kita di sini di Lombok supaya Oke, kita boleh, boleh, boleh. kayak pengetahuan juga gitu biar sama gitu pengetahuannya sama Mbak Kak Satriani Dwi Putri yang sangat-sangat keren ini. Nah terus tadi kan dibilang untuk
merelakan gitu, merelakan antara di rumah, Merelakan nggak tuh ya, bahasanya? terus pergi ke Malang gitu kan. Jadi kalau aku eh, simpulin mungkin ya, hidup tuh adalah pilihan gitu, Mbak. Jadi Betul. kita mau tetap di sini atau kita harus melangkah ke sana gitu. Kita mau gimana gitu kan ke depannya gitu. Nah, hidup itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Ya, Tergantung kita mau pilih, memilah yang mana. ya betul. Tergantung kita mesti di zona nyaman kita di sini atau kita mau walk out dari zona nyaman itu sehingga kita bertemu teman-teman yang baru, kita ketemu insight-insight yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, semua yang baru gitu. Nah, itu mungkin sih dari kita ya. Dari saya sih gitu buat teman-teman semua yang ada di sini. Jadi jangan pernah takut buat melangkah ke Mencoba. depan ya. Hidup tuh ya udah emang pilihan tuh pasti berat gitu loh. 1-2 hal itu pasti berat. Antara A dan B itu pasti berat banget untuk menentukan pilihan. Tapi kalian bisa timbang pilihan itu gitu. Mana yang lebih banyak pro-nya, ya just that. Follow that gitu loh. Kalau misalnya lebih banyak cons-nya, ya udah nggak usah gitu. Jadi kayak mungkin kayak gitu juga sih Mbak, kayak kita memilih gitu. Betul. Oke. Sumpah saya agak parno sebenarnya ini. Ini mau habis waktunya Kenapa? lagi 10 menit. Oke, udah jadi penutupan nih atau gimana? Udah lumayan nggak sih? Potong-potong. Di 10 menit. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain sama kegiatan MBKM atau mau ikut pertukaran pelajar nih, boleh banget follow IG Satriani Dewi atau DM juga boleh. Siapa tahu kan yang mau dekat atau apa, karena aku masih jomblo Belum, ya. belum. Mohon maaf, nak. Oh, Belum, belum. belum, nak. Terlalu aktif kakaknya ini ya. Mohon maaf, teman-teman. Mungkin sekian lamanya menjomblo dan tidak punya ayang di sana. Jadi, ya, seperti inilah dia. Gitu. Susah sih, tapi nggak boleh. Ya, nggak Kalau boleh. apa ya istilahnya harus berani berdiri di kaki sendiri. Asik. Anjay, keren. Ini sudah ngawur pembicaraannya. Kita balikin lagi ke awal. Oh, ada nyaur nih. Udah ngawur ini. Kita balik lagi ke awal untuk sesi-sesi penutupan lah ya. Ntar kita lanjut lagi lah. Setelah ini obrolan biasa aja. Nah, Oh, gitu. bentar lu. Sebingung mau ngeditnya gimana nih. Bentar lu. Oke. Nah, tadi kan sudah kita bilang nih, hidup tuh adalah pilihan gitu kan. Antara A dan B, antara kamu dan dia, gitu kan kayak gitu. Antara Malang, Lombok, itu adalah pilihan. Iya. Jadi kita Pilihan. timbang dulu gimana sih yang mana lebih banyak pro-nya. Nah, kalau misalnya yang kita pilihnya lebih banyak pro-nya, yang kita niatin lebih banyakkan pro-nya, ya udah sikat aja gitu kan. Kapan lagi nih itu misalnya. Kapan lagi kita dapat kesempatan untuk melangkah maju ke depan gitu. Kalau katanya dosen saya tuh bilang nggak bisa kita petik petik 2 bintang Kak. Ya, untuk tips-tipsnya buat kita bisa tetap buat kita bisa lulus atau misalnya lolos MBKM dari Kak Satriani Dwi Putri, gimana caranya? Oke, buat tips dan trik nih ya. Yang penting intinya satu. Teman-teman semua harus berani mencoba dan keluar dari zona nyaman, jangan menutupi diri untuk mau berkembang ke depannya karena semua kesempatan itu hanya datang sekali. Kalau saya itu nggak percaya namanya kesempatan itu datang 2 kali karena ketika kesempatan yang datang 2 kali itu pasti sensasinya sangat beda kayak gitu. Jadi dimaksimalkan apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punya. Kalau bisa ambil di masa muda ini jatah teman-teman, baik jatah gagalnya, jatah untuk berusaha, jatah berpetualangannya, itu semuanya diambil karena kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, dan pastinya tetap semangat untuk menjalani hari-hari dan jangan putus asa, maupun misalnya teman-teman yang lagi berjuang, jangan putus asa karena saya yakin di depan teman-teman itu keberuntungan atau rezeki lagi menunggu. Kayak gitu. Wih, mantap sekali. Keren. Ya, mungkin kita sudah di akhir sesi bersama Kak Satriani Dwi Putri Ya, pada podcast kali ini. udah habis. Sayang sekali kita harus
cut ini mungkin masih banyak banget obrolan kita, tapi karena platform kita di sini tidak memadai untuk melakukan hal itu, jadi mungkin kesempatan berikutnya kita akan ngobrolin hal-hal yang lain lagi. Ngobrol langsung ya, ngobrol langsung ya. Mungkin kita tunggu tahun depan Kak Satrianinya pulang, terus kita bisa interview bareng-bareng, kita tanya, mungkin kita bisa adain seminar juga, gimana caranya ikut MBKM. Boleh banget. Bersama Satriani Dwi Putri ya, sebagai coach dan mentornya di situ. Oke. Mungkin akhir kata kita mau kasih tahu kalian, jangan patah semangat, perluas zona kalian, perluas zona nyaman kalian, jangan cuma stay di situ, tapi perluas dia. Hidup dengan teman-teman yang keren-keren, cool-cool semua, dengan insight-insight yang bagus. Nah, itulah dari Acep. Sekian dulu dari kita berdua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube-nya KM HD Undram, supaya dapat insight baru dari sini gitu kan. Supaya kita juga semangat itu buat kontennya buat kalian. Ada yang nonton nih, oh ternyata ada yang nonton, oh ternyata berguna gitu kan. Jadi kita lebih bagus lagi akan buat videonya ke depannya. Oke, sekian dari Acep di sini. Dan Satriani di sini di Kota Malang. Ya. Asik. Acep dari Mataram dan Satriani yang ada di Malang. Meskipun jarak memisahkan, tapi kita berdua tetap satu hubungan, yaitu hubungannya di KMHD Undram. KMHD Undram, asik. Dadah. Bye. Bye. Kita kayaknya kurang satu nih. Apa? Satya Dharma. Oh iya. Satya Dharma. Satya.